Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala genangan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita pada malam hari ini bisa bertemu kembali dan bersilaturahmi kembali di channel Gus Idris dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pimpinan kita, Nabi Agung, Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semuanya mendapatkan pertolongan beliau di yaumil mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya menemui seorang ibu-ibu. Beliau dalam keadaan hamil dan ditengarai kehamilan beliau ini disebabkan oleh proses ritual beliau. Sepertinya beliau ingin kaya, beliau ingin disegani, beliau ingin dikagumi, jadi beliau melakukan ritual-ritual sesat. Di antaranya beliau pernah bersetubuh dengan gendruwo, sahabat. Jadi beliau ini mendapatkan arahan ataupun ritual semacam ini dari seorang dukun bernama Pak lupa saya, Sumoratno apa gimana itu, seorang dukun di puncak lereng Gunung Kliwon, sahabat. Jadi di puncak lereng Gunung Kliwon tersebut banyak sekali ritual-ritual sesat yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin kaya secara mendadak, ingin kaya secara instan tanpa harus bekerja keras selayaknya masyarakat pada umumnya. Jadi beliau, orang-orang yang mengadakan ritual di daerah Gunung Kliwon ini beranggapan bahwa jika ritualnya ini adalah salah satu ritualnya adalah harus bersenggama dengan seorang gendruwo ini, maka harta tahta akan melimpah, akan selalu menghampirinya. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, semoga kita semuanya, sahabat kita semuanya, terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama atau hal-hal yang sesat. Karena di dunia ini ada sementara, sahabat. Di dunia ini hanya sementara. Jadi lakukanlah hal-hal yang sesuai dengan agama Islam. Lakukanlah hal-hal yang tidak melanggar norma-norma agama Islam, yaitu norma-norma ajaran Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja mewawancarai salah satu orang yang melakukan ritual di daerah Gunung Kliwon ini ya. Ini sekarang saya berada di lereng Gunung Kliwon, sahabat. Mari kita langsung wawancara kepada beliau. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Agak deketan nggak apa-apa kamera biar suaranya ya. Gambarnya jelas ya, Mas? Sip, alhamdulillah. Mbak, maaf monggo mengganggu waktunya ya, sekejap. Mbak lagi apa di sini ini, di hutan sini ini? Saya melakukan ritual. Melakukan ritual? Ritual apa, Mbak? Ritual. Agak kencang sedikit, Mbak, suaranya. Ritual pesugihan. Ritual pesugihan. Oh. Ritual pesugihan yang seperti apa, Mbak? Ya, karena saya terhimpit sektor ekonomi. Saya datang ke Mbah Sumonto atas anjuran teman. Mbah siapa, Mbak? Mbah Sumonto. Sumanto. Atas anjuran teman saya ngikutin, katanya bisa kaya dengan
dihamilin sama genderuwo. Tiap hari saya ngikutin ritual-ritual yang dianjurkan sama beliau. Ya karena itu saya ingin kaya. Karena ingin kaya ya, berarti karena faktor ekonomi ya Mbak ya. Iya, karena Jadi awal mulanya sampean itu dapat informasi di Gunung Kliwon ini karena dari temannya ya Mbak? Iya, soalnya teman saya udah buktiin. Temennya sudah buktiin. Kaya ya Mbak ya temennya? Iya. Bisa jadi kaya beneran? Iya. Ya Allah. Setahu saya seperti itu. Iya, Makanya iya. saya terhimpit faktor ekonomi, saya ngikutin. Udah berapa lama sampean melakukan ritual seperti ini Mbak? Sudah hampir 1 tahun ini. Sudah hampir 1 tahun ini ya? 10 bulan lah. 10 bulanan. Iya. Apa yang Anda sudah dapat dari Anda melakukan ritual ini? Ya banyak. Apa aja Mbak? Ya seperti kebutuhan ekonomi saya udah lebih membaik daripada yang dulu. Jadi selama 10 bulan ini perekonomiannya sampean itu udah semakin Iya. baik ya, semakin meningkat ya. Iya. Terus apakah Mbak mempunyai suami atau keluarga atau apa anak gitu? Enggak, saya sudah bisa sama suami saya. Oh, Ada anak. sudah bisa. Iya. Single parent berarti ya Mbak? Iya. Untuk menghidupi anak-anak saya. Oh, untuk menghidupi anak-anak sampean. Apa aja syaratnya Mbak untuk mengikuti ritual di Gunung Kliwon ini? Setiap hari saya harus makan bulu kambing. Agak keras Mbak sedikit soalnya ini mic-nya agak rusak. Tiap hari saya harus makan bulu kambing. Iya, bulu kambing. Iya. Kambing apa itu? Sambil kuku. Gimana Mbak? Sambil makan nyemil kukunya kambing. Astagfirullahaladzim. Jadi makan bulu kambing sambil nyemil kukunya itu Kambing. dalam keadaan mentah apa dimasak dulu? Enggak, dalam keadaan mentah. Dalam keadaan saya mentah? makan sama pisang. Dimakan sama pisang. Iya. Astagfirullahaladzim. Apakah Mbak gak takut melakukan ritual ini? Ya. Takutnya kan Keadaan ekonomi saya sudah putus asa waktu itu. Makanya saya mengikuti anjuran teman saya ini. Soalnya kehidupan teman saya udah membaik. Makanya saya ingin ikut. Ya Allah. Gimana kalau nanti sesembahannya Mbak ini ya minta korban daripada anak Mbak, gimana Mbak? Atau keluarga Mbak yang paling Enggak disayang? ada perjanjian kayak gitu. Nggak ada perjanjian? Enggak ada. Perjanjiannya gimana Mbak? Perjanjiannya saya harus mengikuti aja apa yang disarankan. Saya harus mau ditiduri sama genderuwo. Astagfirullah. Persyaratannya hanya mau ditiduri sama genderuwo. Astagfirullahaladzim. Itu waktu Mbak ditiduri sama sosok genderuwo, genderuwonya tersebut berwujud asli apa dia berubah wujud seperti manusia biasa? Saya waktu itu tidur pulas, nggak tahu, seperti nggak sadar gitu. Dia berwujud apa nggak tahu, yang penting saya berasa aja ditidurin. Berasa ditidurin gitu aja, seperti melakukan hubungan suami istri gitu Mbak? Iya. Ya Allah sahabat, gimana rasanya Mbak? Ya Allah, Ya gitu maaf. Mas. Hah? Ya gitu itu. Ya gitu, maksudnya itu lebih puas dari kita berhubungan dengan sesama Iya. manusia apa Iya. sama saja? Ya Enggak. maksudnya gimana Mbak? Lebih apa ya? Lebih Nggak- puas, nggak- iya. lebih nggak- puas nggak berhubungan dengan genderuwo Iya. daripada berhubungan dengan manusia. Iya. Waduh, sahabat, ngeri sahabat. Menurut beliau berhubungan badan itu lebih puas atau lebih nikmat dengan genderuwo daripada berhubungan badan dengan sesama manusia. Mungkin kalau sahabat gift semuanya nggak percaya, bisa dicoba kawin dengan genderuwo sahabat. Ya Allah. Apakah banyak teman-temannya Mbak yang melakukan ritual seperti ini? Saya cuma tahu teman saya yang satu itu. Tapi saya melihat tadi waktu di jalan itu banyak loh Mbak, seperti Mbak ini, wanita-wanita seperti Mbak yang mau naik ke gunung atas. Iya, tapi Apakah saya mereka nggak juga pernah. melakukan Iya, ritual seperti iya, itu ya? sama, iya. Ya Allah.
Nah, terus ini Mbak hamil ini dari mana ini Mbak hamilnya ini kok bisa hamil? Kan Mbak sendiri udah single parent, sudah nggak punya suami kan? Ya katanya Mbak kan saya sekarang suami saya kan gendroy. Jadi dihamilin gendro ini. Iya. Jangan-jangan dukunnya yang hamilin Mbak, cuma Enggak kok. apakah dukunnya juga meminta jatah sama Mbak? Enggak. Hah? Ya Mbak kan nggak tahu Mbak, Mbak kan tidur, pastinya kan tertidur. Siapa tahu dukunnya juga turut andil Enggak. saham gitu loh. Enggak mungkin Mbak seperti itu. Waduh, apa sahabat? Ya Allah. Terus selama Mbak melakukan ritual ini ya Mbak, kan setiap hari apa Mbak mendatangi gunung sini? Apa setiap malam Jumat atau apa gitu? Ritualnya seperti apa gitu? Tolong jelaskan Mbak. Malam Jumat sama Selasa Kliwon. Malam Jumat Sama Selasa Kliwon. sama Selasa Kliwon sahabat. Jadi setiap malam Jumat sama Selasa Kliwon Mbak itu selalu melakukan ritual ya, selalu Iya. datang. Terus di rumah sendiri juga melakukan ritual Mbak. Ya itu tadi, pokoknya setiap hari saya harus makan dulu kambing sama mengikuti susunya kambing. Jadi di rumah cuma ritualnya makan Ya, apa itu? Bulu kambing sama kukunya. kukunya ya Mbak ya. Ya Allah. Apakah Mbak nggak merasa bersalah ini dengan melakukan ritual ini? Apakah bertentangan dengan hati nurani Mbak sendiri? Enggak, saya sudah niatin semuanya. Sudah niatin semuanya? Iya, Ya saya ingin Allah. merubah nasib. Apakah Mbak juga sudah diberitahu sama dukunnya Mbak itu tentang resiko yang harus dihadapi bila Mbak bersekutu dengan setan, bersekutu dengan iblis? Apakah Mbak sudah diberitahu resikonya seperti apa? Enggak, Mbak cuma bilang pokoknya ngikutin semua apa katanya, nanti semua yang saya inginkan terwujud juga. Ya Allah. Tuh sahabat, karena harta, karena duniawi sampai rela menggadaikan akidah kita, ketauhidan kita, sampai rela untuk kita menjadi musyrik. Auzubillah min dzalik ya Allah. Mbak muslim? Iya, insya Allah. Ya Allah, insya Allah katanya muslim Mbak ini sahabat. Nah, karena sesama muslim harus saling mengingatkan ya sama muslim. Mbak sudahilah Mbak ritual Mbak seperti ini, sampai sudahi, jangan lagi lah Mbak menggadaikan akidah Mbak demi kekayaan duniawi yang sementara ini gitu Mbak. Sebenarnya urusan saya ya Mas ya. Agak mendekat kamera. Mas nggak benar sebenarnya ngikut-ngikut campur urusan saya ini. Ini kan urusan pribadi saya Mas. Bener Mbak. Saya mau ngikutin mau enggak itu urusan saya. Ya Allah. Bener, ini urusannya Mbak. Tapi sesama muslim lah saya wajib mengingatkan kepada Mbak. Juga saya kasihan melihat Mbak seperti ini gitu loh. Diperalat oleh dukun-dukun jahat, diperalat oleh makhluk-makhluk jahat yang ingin menyesatkan Mbak. Karena mereka ingin manusia ini semuanya masuk ke neraka Mbak, menjadi teman mereka gitu loh. Apakah Mbak nggak takut nantinya di akhirat akan siksa ataupun azab yang Allah berikan? Saya sudah ingatkan semuanya. Ya Allah, gimana ini sahabat? Sudah diingatkan, tapi ternyata Mbak ini masih bersikukuh, tidak mau menghentikan ritual tersebut. Ya Allah, gimana Mbak? Udah, Ayo Mas, sama kita. nggak usah ikut campur. Udah nggak usah ikut campur dia. Gini loh Mbak, Urusan saya maaf, nggak, iya nggak. bener. Saya nggak mau ikut sama ikut campur urusan saya. Ini urusan saya. Mbak, Saya tetap Mbak, mau ngikut. sini dulu. Astagfirullahaladzim. Mbak, jangan ke situ lagi. Ya Allah. Hei Mbak. Ya Allah, sahabat. Gimana ya? Mau dikejar juga nggak enak. Kita sudah berusaha untuk mengingatkan beliau, Mbak Erni ini supaya Mbak Erni ini kembali ke jalan yang benar, supaya beliau taubat, tapi beliau tetap kekeh sahabat. Beliau masih tetap menuju ke hutan tersebut
tetap beliau melanjutkan perjalanannya kembali ke atas Gunung Kliwon ini sahabat. Memang tipu daya jin setan itu begitu dahsyat sahabat untuk menyesatkan umatnya Nabi Muhammad. Jadi jin beserta kroni-kroninya beserta para dukun-dukun jahat ini berusaha memberikan iming-iming kenikmatan duniawi, iming-iming tahta. Mereka semua berikan iming-iming tersebut kepada kita semuanya, kepada manusia-manusia ini agar bisa menjadi teman mereka kelak di neraka. Jadi saya berharap, saya mengingatkan pada diri saya pribadi, juga pada sahabat G semuanya, untuk selalu membentengi diri kita dengan selalu mengucapkan zikir-zikir, selalu mendekatkan diri kepada orang-orang soleh, agar supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Jadi zikir harian, zikir pagi, petang, malam, sore itu sangat penting sekali sahabat. Selalu bersolawat, selalu beristighfar, dimanapun berada, ketika kita akan apapun, jangan lupa konekkan hati kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat, selalu connect hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan melakukan hal tersebut, maka kita akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, karena waktu sudah malam juga, saya masih mau melanjutkan perjalanan ini bersama Gus Idris. Ya, kita doakanlah sahabat, kita doakan semua mbak yang tadi ini supaya mendapat hidayah dari Allah. Kita hanya bisa mendoakan, kita hanya mengingatkan, tetap yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, akhirul kalam Kang Fajar Al-Fakir mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.